Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memohon agar Allah membukakan pintu ma'rifah buat kita semuanya. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk memusatkan perhatian kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kantor, masalah-masalah rumah tangga kita semuanya. Malam ini, di rumahnya ini, Allah membuka kedua tangannya untuk menerima harapan-harapan kita, baik yang diminta maupun di dalam kenyataan, di mana Allah membutuhkan kita dan kita pun membutuhkan Dia. Setelah kita menjalani puasa, tidak perlu kita berdoa banyak-banyak. Penyerahan diri terhadap Allah lebih penting ketimbang berdoa. Karena bukankah Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kebutuhan kita sendiri? Jangan-jangan kebutuhan kita sesungguhnya adalah kebutuhan nafsu. Manakala itu dipenuhi, bukannya kita lebih dekat dengan Allah, tapi malah lebih jauh. Lebih aman, lebih baik kita serahkan diri kita sepenuhnya terhadapnya. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa diri kami sesungguhnya. Engkau juga Maha tahu kelemahan-kelemahan kami. Engkau Maha tahu apa yang kami butuhkan. Permohonan kami terhadap-Mu ya Allah, tersenyumlah melihat hamba-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kehinaan kami, dengan segala dosa, maksiat yang tak henti-hentinya kami lakukan terhadap-Mu. Satu-satunya harapan kami, karena kami selalu menyerahkan diri ini terhadap-Mu, sekalipun kami berlepotan dosa, maksiat, tapi hakul yakin Engkau lebih menonjol, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha Pencinta. Engkau bukan Maha Pendendam ya Allah. Engkau bukan Maha Penyiksa. Anugerahkanlah kami semuanya ketenangan batin, karena kami sadar ketenangan batin ini jauh lebih kami butuhkan daripada kebutuhan materi itu sendiri. Gemerlapan materi belum tentu menjanjikan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kehangatan. Justru ketenangan batin ini adalah puncak daripada kepuasan kami, puncak daripada segala puncak kebutuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, betul-betul lemah, imannya lemah, daya tahannya terhadap dosa juga sangat kecil, gampang tergelincir, pertahanannya gampang bobol. Ya Allah, betul-betul tanpa kasih sayang-Mu tidak ada yang bisa kami harapkan. Diri kami serba berkekurangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Kami bersyukur undangan-Mu pada malam ini tetap kami penuhi. Itu pun berkat panggilan-Mu, kesempatan, kesehatan,
Engkau telah memenangkan kami untuk hadir di tempat ini, Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah. Engkau masih mau menggenggam kami, Engkau masih mau menerima kami, Engkau masih mau menengok hamba-Mu ini. Padahal Engkau yang Maha tahu apa yang pernah dilakukannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisa-sisa umur ini kami masih ingin memahami ma'rifah dan rahasia-rahasia-Mu. Kami berikrar sampai kapanpun, sampai Engkau menjemput kami akan tetap belajar. Masih terlalu banyak yang kami ingin ketahui dari-Mu ya Allah. Makna kehidupan, rahasia kehidupan, arti kehidupan, masih banyak yang misteri buat kami. Terima kasih, kami bersyukur sedikit demi sedikit tersingkap rahasia-rahasia itu. Terima kasih kepadamu ya Allah. Engkau memberikan rasa qanaah, memberikan kepuasan dalam batin kami, sekalipun sesungguhnya kami serba berkekurangan. Ya Allah, kami bertawassul dengan puasa sunat kami, jamaah kami di sini. Satu-satunya permohonan abadi kami kepadamu, jangan Engkau pernah melepaskan kami lagi. Satu-satunya modal kami adalah hanya Engkau ya Allah. Jika Engkau melepaskan kami, siapa lagi yang akan membantu kami? Kami tidak seperti mereka yang lain, memiliki banyak sekali. Satu-satunya yang kami miliki hanya Engkau ya Allah. Dan Engkau lah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau lah yang selalu mengerti kami. Dan betul-betul Engkau lah satu-satunya harapan kami. Tanpa Engkau ya Allah, tidak mungkin kami akan bisa optimis menjalani kehidupan ini. Hanya karena Engkau maka kami berani hidup ya Allah. Hanya karena Engkau kami berani hidup. Hanya karena Engkau kami berani menjalani kehidupan ini. Karena kami yakin Engkau Maha Kuasa, Maha Penolong. Engkau segala-galanya buat kami. Bukan yang lain, hanya Engkau betul ya Allah. Ya Allah, kami serahkan diri ini sepenuhnya terhadap-Mu. Terserah Engkau ya Allah. Hamba-Mu pasrah, sepenuhnya pasrah terhadap-Mu ya Allah. Di balik itu kami optimis. Engkau masih memberikan keindahan hidup. Betul-betul kami tidak pernah merasakan kenyamanan, keindahan, ketenangan selain berdekatan dengan Engkau seperti saat ini ya Allah. Di sana kami tidak pernah merasakan seperti ini. Di mana-mana kami tidak pernah merasakan seperti ini. Disinilah kami merasakan puncak dari segala puncak kebahagiaan itu. Puncak dari segala puncak ketenangan itu, puncak dari segala puncak keindahan itu. Ya Allah, betapa dekat dengan-Mu segalanya akan menjadi indah. Ya Allah, malam ini kami melupakan penderitaan kami. Malam ini kami melupakan seluruh kesulitan kami. Malam ini kami melupakan semuanya.
Seandainya saja Engkau bisa sepenuhnya seperti ini, menggenggam jiwa kami, menggenggam pikiran kami, kami tidak perlu minta apapun lagi ya Allah. Apa yang kami peroleh saat ini lebih daripada yang kami mohon terhadap. Justru ini yang kami minta. Kami tidak mampu membahasakannya seperti apa indahnya perasaan kami maghrib kali ini ya Allah. Sedetik buat kami mampu menyegarkan, mampu menghidupkan, mampu menyembuhkan, mampu melanggengkan, dan itu kekuatan buat kami. Terima kasih ya Allah. Ternyata Engkau masih menengok hamba-Mu yang hina ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita. Bait ini sangat penting buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyatah awrattu dullan waftiqaran khairun min ta'atin awrattu izzan wastikbara. Mohon dihayati maknanya Bapak Ibu sekalian. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan Engkau jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Kita mengakui diri kita itu adalah pendosa. Kita mengakui diri kita itu adalah munafik. Kita mengakui diri kita itu adalah pembohong. Kita sadar diri kita selalu melakukan dosa dan maksiat. Justru karena itu kita merasa hina di hadapan Allah, merasa malu pada Allah dan merasa malu pada diri kita sendiri. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih dicintai Tuhan ketimbang ahli ibadah, ahli orang taat, ahli ketaatan tapi bangga sombong dengan ibadahnya, ketaatan. Ini pelajaran besar buat kita. Pendosa tapi merasa hina di hadapan Tuhan lebih mulia daripada orang taat tapi merasa bangga, mengaku-ngaku dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memandang enteng yang lain, seolah-olah hanya dirinya yang paling dicintai Tuhan, bukan yang lain. Sudah berani menghina orang lain, bukan dosa itu. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan punya kriterianya sendiri, tidak sama dengan kriteria kita. Jangan karena ketaatan, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa Daud, sudah tengah malaman, tahajud, sudah rawatibnya gak pernah kurang, terselip di relung-relung hatinya yang sangat dalam, menganggap dirinya yang paling baik daripada yang lainnya. Hati-hati. Tuhan gampang tersinggung. Ketakburan, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluknya yang akan mengambil alih itu, Tuhan akan tersinggung. Ungkapan disampaikan Rasulullah, orang yang mengadopsi keangkuhan, kesombongan dalam hatinya,
tidak akan pernah mencium bau surga. Na'udzubillah. Kenapa tidak bisa mencium bau surga? Karena surga itu di atas, harus didaki. Orang yang berat sekali bawaannya nggak mungkin mendaki. Orang yang sombong, angkuh, takbur, itu overloaded, berat sekali bawaannya untuk naik ke langit. Justru tawadhu itu seperti kapas melayang-layang, naik melejit ke angkasa sampai mi'raj indah sidratil muntaha, mencapai puncak. Itulah bukan hanya mencium bau surga, masuk ke dalam surga, bahkan melewati surga itu berjumpa sang pemilik surga. Orang yang melepaskan angan-angannya terhadap surga ialah mereka yang sudah sampai ke puncak berjumpa sang pencipta surga. Orang ini tidak pernah lagi berdoa minta surga. Untuk apa berdoa minta surga kalau kita sudah berhadapan dengan sang pencipta surga, sang pencipta segala-galanya di sana. Malaikat tidak pernah minta surga. Di mata malaikat surga itu apa? Makhluk. Kita tidak perlu makhluk kalau kita sudah sama dengan sang Khalik. Jadi orang yang angkuh tidak pernah mencium bau surga, memang betul. Reasoningnya adalah orang yang angkuh itu tidak bisa naik ke langit, tidak bisa mi'raj. Sudah salat malah dibanggakan. Nah ini luar biasa. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan Tuhan karena penyesalannya jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Seorang ulama ahli ibadah tidak boleh memandang enteng para pendosa. Ingat hadis Nabi, jeritan tobatnya para pendosa lebih dicintai Tuhan ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih biasa memang pekerjaannya. Tapi kalau si pendosa merintih dengan penyesalan dosa-dosa yang dilakukannya setiap hari, sehingga dia betul-betul mohon ampun terhadap Tuhan dengan taubatan nasuha. Orang jahat seperti ini lebih berpotensi merasakan taubatan nasuha ketimbang orang alim yang tidak pernah merasakan pahitnya sebuah dosa. Namun ini tidak berarti kalau begitu mari kita berdosa, merasakan betapa dahsyatnya dosa itu di dalam batin ini. Tetapi maksudnya di sini kita jangan mentang-mentang ahli ibadah seolah-olah bangga memandang enteng si penjahat, si pendosa itu. Ya. Siapa tahu ada istilah mengatakan begini Bapak Ibu, lebih baik disebut sebagai mantan penjahat daripada mantan alim. Iya kan? Oh siapa itu? Oh, itu mantan orang saleh, mantan orang salehat. Oh itu siapa? Itu mantan penjahat. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ibu bapak sekalian, apa yang kita jelaskan di sini menambah kearifan kita, menambah kematangan spiritualitas kita. Ya. Ini saja kita hayati, insya Allah kita dapat modal batin puas. Kita nggak merasa rugi buang ongkos ke Sunda Kelapa, karena kita sudah mendapatkan sedetik pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan saya, Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak ada jasa saya di sini. Sepenuhnya ini adalah kita baca bukunya Al-Maghfurlah
Syekh Athaillah. Saya hanya menayangkan seperti ini. Semuanya itu adalah dia. Perasaan hina dan rasa rendah diri karena perbuatan maksiat yang melekat pada diri adalah sifat hamba atau ubudiyah. Sifat ubudiyah itu muncul pada diri sang pendosa. Karena dia merasa sangat hina karena dosa-dosa yang dilakukan, maka dia merasakan dirinya itu sama sekali nggak ada nilainya di mata Allah. Maka itu dia merengek-rengek dan dia bermanja-manja, mengiba-iba kepada Allah, ya Allah, aku butuh Engkau, butuh pengampunan, butuh segala-galanya. Tapi kalau ahli ibadah yang seperti tidak butuh lagi Tuhan, saya nggak pernah berdosa kok. Tuhan itu CS saya. Tuhan itu, apalagi dia larut dengan pujian orang, dicium tangannya segala macam, minta, oh iya, memang akulah. Dia sudah menganggap dirinya memang pantas kalian melakukan seperti itu terhadap aku. Hati-hati Bapak Ibu, siapapun ditakdirkan menjadi orang seperti ini, ya jangan melakukan seperti ini. Sebab nanti kita akan baca ada bait berikutnya, ilustrasi berikutnya. Ini kadang-kadang kita terbius, ternina-bobokkan oleh banyaknya ibadah, akhirnya salah ngomong kita terhadap orang lain. Dia menepuk dada, Senin Kamisan, tahajudan, duha, pengajian, dan lain sebagainya. Untuk apa kita bicarakan kebaikan itu kepada orang lain? Tidak ada artinya kan Bapak Ibu. Malah akan membocorkan ember kita sendiri. Saya berkali-kali mengatakan di sini, jangan membawa ember bocor ke akhirat. Kecewa nanti kita jadinya. Pahala saya mana? Ya ember bocor kok dibawa. Pembocornya adalah riya. Pujian. Sekali lagi, hindari situasi yang bisa membuat kita dipuji orang. Nah ini dia. Jangan merekayasa keadaan agar orang itu memuji kita. Karena kapan kita menikmati pujian, ember kita jadi bocor. Dia akan membuat legitimasi, dia akan membuat pembenaran. Kalau ini nggak apa-apa, kan saya cuma menjawab pertanyaan, tapi jawaban kita mengundang pujian terhadap kita, padahal kitalah yang paling tahu diri kita itu siapa. Apakah benar yang kita bicarakan itu benar? Kita kan tidak pernah membicarakan negatif diri kita sendiri. Prestasi kita cuma 5, kita sampaikan ke mereka itu 6 atau 7 atau 10. Selebihnya itu bohong. Ya, ingat minggu lalu Bapak Ibu, lebih baik diam. Itu hari pengajian Rabuan kita, hari Ihya Ulumuddin, hari Rabu ya. Ruginya pembicaraan berlebihan itu. Kalau orang terlalu banyak berbicara, dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama adalah bohong tuh. Prestasinya diungkapkan 5 padahal cuma 2, cuma 3. Selebihnya bohong. Atau betul prestasinya 5 yang diungkapkan 5, tapi tersembunyi dalam niat dirinya itu ingin mendemonstrasikan prestasi kebaikannya kepada orang lain. Itu riya. Jadi jebakan-jebakan mulut itu bohong dan riya. Makanya itu nasihat Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam, kalau tidak mampu mengatakan yang baik dan yang sebenar. Subhanallah. Dan perasaan maha mulia dan maha besar adalah sifat Tuhan. Ada 2 sifat yang harus kita rasakan Bapak Ibu dalam waktu bersamaan, yaitu sifat ubudiyah
dan sifat rububiyah. Ini tinggi nih, dijelaskan pada hari Rabu nanti. Apa perbedaan sifat ubudiyah dan sifat rububiyah? Sifat ubudiyah adalah melekat kelemahan-kelemahan asasi di dalam diri manusia yang tidak pernah sempurna ini, ya. Tapi juga sifat rububiyah, selemah apapun manusia itu, sejahat apapun manusia itu, dia adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan dari dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku install, tiupkan roh ke dalam dirinya. Roh kita ini siapa sebetulnya Bapak Ibu? Ya, kita kan dari tanah. Ingat ayatnya, khalaqtahu min tin, itu kan. Khalaqtahu artinya itu bentukannya, diciptakannya dari tanah. Bukan berarti kita itu berasal dari tanah. Cuma apa ya, khalaqtahu itu lain dengan innalillah. Innalillah kita dari Allah, tapi diciptakan dalam bentuk pembentukannya dari tanah gitu. Nanti hari Rabuan kita akan jelaskan ini. Jadi sifat ubudiyah dan sifat rububiyah ada pesimisme, maka itu mengundang ar-raja, kebutuhan. Kita berharap cemas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada rububiyah, sifat optimisme kita bahwa kita itu adalah khalifah Allah, kita itu adalah hamba dan makhluk ciptaan khusus pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita optimis. Saya pernah menjelaskan betapa manusia tidak boleh putus asa, la taqnatu min rahmatillah, tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah sekalipun kita pendosa, karena Allah memang sudah merancang manusia itu nanti akan berdosa. Ingat penjelasan kita Bapak dari Rabuan itu, kalau tidak ada makhluk pendosa, maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa, karena tanpa pendosa tidak mungkin bisa Allah mengaktualkan dirinya sebagai Al-Ghafur, Al-Afu. Allah Maha Pengampun, Allah penerima maaf. Kalau tidak ada yang berdosa, siapa yang diampuni dan siapa dimaafkan? Jadi Allah menciptakan manusia berdasarkan apa maunya Allah terhadap manusia itu, bukan berdasarkan apa maunya manusia terhadap dirinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jamaah asli tetap Sunda Kelapa 7 tahunan paham insya Allah. Tapi mohon maaf kalau ada yang baru datang bingung pasti. Kepada yang mengikuti Twitter ini, ya ini syekhnya, ini live. Para pendengar, statement saya ini bukan baru, ujub-ujubnya loncat di sini, tapi 7 tahun baru bisa saya menyampaikan statement ini di sini. Anak tangganya sudah naik ke atas. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang bisa berdosa dan juga bisa taat berbuat baik. Puncak istilah saya adalah satu-satunya makhluk yang eksistensialis, bisa berubah-ubah, bisa turun menjadi asfala safilin, lebih hina daripada binatang, tapi bisa meloncat, melejit naik ke puncak, ahsani taqwim, seperti Nabi Sidratil Muntaha, puncaknya. Malaikat nggak pernah, itu konstan. Malaikat nggak pernah sampai ke puncak dan tidak pernah jatuh ke bawah. Malaikat tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dosa. Ternyata menyakitkan, maka itu malaikat tidak pernah merasa sakit dan tidak pernah mencapai puncak. Panglimanya malaikat namanya Jibril terkapar, ya Allah, energi saya, sayap saya tidak sanggup naik ke puncak. Nabi melejit ke atas tanpa beban.
Inilah manusia. Itulah sifat rububiyahnya. Adapun sifat-sifat seperti yang dimaksud di dalam sifat yang harus dimiliki oleh hamba yang melekat pada dirinya berupa dosa-dosa, hendaklah ia tidak merasa hina dan rendah diri. Jangan karena banyaknya dosa di dalam diri kita sehingga kita putus asa terhadap Allah. Ada ayatnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun dosa kita, kita merintih memohon ampun kepada Tuhan, Allah sungguh sangat senang. Ya, aku betul-betul maha kuasa karena aku sempurna betul menjadi sebagai Tuhan maha pengampun, Tuhan sebagai maha pemaaf. Kalau tidak ada yang berdosa, tidak mungkin bisa disebut maha pengampun. Bagaimana Allah bisa disebut maha pencipta kalau tidak ada ciptaannya, kan? Bagaimana bisa disebut Tuhan kalau tidak ada penyembahnya? Bagaimana bisa disebut Allah maha pemberi kalau nggak ada yang diberi? Untuk menyempurnakan, merealisasikan, mengaktualkan sifat-sifat Allah al-asmaul husna itu, maka Allah membutuhkan sarananya. Jadi kalau kita pendosa, sudah dirancang Allah untuk menjadi pendosa, tapi jangan hanyut di dalam dosa, itu yang tidak boleh. Kalau kita berdosa, cepat-cepat istighfar, disitulah Allah akan sangat senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang at-tawwabin, yang selalu melakukan inabah, bolak-balik bertaubat. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan sesudah azan Isya. Jadi sekali lagi, jangan karena kehinaan perbuatan kita, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan, membuat diri kita pesimistik. Tapi juga jangan karena banyaknya amalan yang kita lakukan membuat diri kita itu bangga. Sebab Tuhan Maha tahu siapa hambanya yang paling menyesal terhadap dosa dan siapa hambanya yang paling merasa bangga terhadap amalan yang dilakukan. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat statistik, ya. Statistik Bapak Ibu tahu kan, insya Allah yang paling tahu diri kita itu diri kita, ya kan? Yang paling tahu siapa diri kita adalah kita sendiri dan Allah. Kita sudah bisa menggambar statistik bahwa alhamdulillah usia saya yang seperti ini lumayan. Dulu maksiat dosa yang saya lakukan di atas 50% angkanya. Setelah aktif di Sunda Kelapa turun 50%, 45%, 30%, lumayan. Kita nggak pernah zero maksiat. Mungkin juga ada di sini, tapi asumsikanlah kita semua di sini awam. Insya Allah kita harus berbangga dalam pengertian bersyukur. Alhamdulillah kami sudah hidup di bawah 50% garis dosa maksiat. Artinya dibanding dengan dulu, liar betul di dalam menjalani kehidupannya, tak terkendalikan oleh siapapun. Dia pintar sekali merekayasa keadaan sehingga tidak terbongkar aibnya, tidak ada yang tahu. Dia pintar sekali, lincah sekali dalam membuat dosa, lincah sekali dalam membuat dosa. Istrinya nggak tahu, suaminya juga nggak pernah tahu. Hebat sekali, profesional.
Itu pendosa profesional, tukang maksiat profesional, hebat. Pengamanan berlapis, walaupun harus ongkosnya mahal. Jadi tenang-tenang aja. Kenapa tenang? Atasannya, pimpinannya nggak tahu, suaminya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Memang berlapis-lapis pengamanannya. Tetapi dia tahu bahwa ada yang maha tahu, yaitu Allah. Justru karena itu dia merasa hina di depan Allah. Itu masih lumayan ketimbang dia juga tidak takut terhadap Tuhan. Itu kebablasan, itu passing out. Ada passing over, passing out. Saya pernah tulis di Rakyat Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, jangan membenci Rakyat Merdeka karena suka koran merah kan, banyak macam-macamnya di situ. Tapi di pojok kanan atasnya juga ada senda kelapanya sedikit. Walaupun dikit ya. Jadi kalau masih passing over nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa ya, lumayan. Tapi yang bahaya itu passing out. Wah, melakukan macam-macam dosa, tapi masih ingat Allah, masih ingat macam-macam. Yang bahaya itu sudah nggak ada lagi. Tali penghubung untuk pintu masuk, setelah masuk ke dalam gua kegelapan itu sudah putus, dia tidak tahu jalan keluarnya, nekat betul. Itu passing out. Jadi melakukan kejahatan, kemaksiat, dosa, tetap terkendali, istighfar, ya. Nyesal kepada Tuhan. Bukan niat kita untuk mempermain-mainkan Allah, enggak. Saya yakin tobat kita itu bukan sengaja mempermainkan Tuhan. Yuk berdosa yuk, tobat lagi nanti. Enggak ada maksud kita ingin mempermainkan Tuhan. Memang kita taubat, memang kita takut kok. Iya. Mubalik tertentu itu yang sering memvonis orang itu, itu tobat apa itu? Dia melakukan dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Itu mempermainkan Tuhan. Yang tahu mempermainkan Tuhan itu hanya Dia. Kami melakukan dosa, tapi serius kami bertobat dengan dosa itu bukan mempermainkan Tuhan. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Kami berdosa terhadap-Mu. Kami tergelincir. Sesungguhnya sudah lama kami menghentikan. Saya ingin menghentikan dosa ini, tapi nggak bisa. Hamba-Mu dhaif, fakir, imannya lemah. Akhirnya jatuh lagi setiap hari. Apa jawaban Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bolak-balik bertaubat. Bedakan. Saya yakin pada umumnya kita yang berdosa itu, bermaksiat itu, bukan tujuannya mempermain-mainkan Tuhan, bukan tujuannya mendemonstrasikan ini loh, saya ini tidak percaya Tuhan. Buktinya saya melakukan dosa, tapi gak apa-apa tuh Tuhan. Ya, tapi takut-takut juga sedikit. Ya Allah ampuni saya. Enggak. Kita memang melakukan itu karena lengah betul, tergelincir betul, khilaf betul. Maka itu kita datang kepada Tuhan juga serius betul, nangis juga. Tuhan yang tahu bahwa engkau memang telah berdosa serius, tapi engkau juga telah bertobat serius. Tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa. Memang itu manusia. Kita memang seperti itu. Belum sampai seperti wali, nabi, tapi kita berusaha untuk lebih baik daripada masa lampau kita. Buktinya kita datang lagi di Sunda Kelapa. Hari Rabu datang lagi di Sunda Kelapa. Selalu kita datang. Tuhan tahu kamu sudah berupaya untuk memperbaiki diri. Bayangkan dalam Sahih Bukhari menyebutkan ada penjahat yang membunuh 99 tambah 1 ulama itu kan 100 orang. Hanya gara-gara ingin mencari ulama lain. Itu kan ekspresi pertobatan itu sebetulnya. Jatuh dan mati masuk surga. Jadi usaha untuk memperbaiki diri itu dihargai Allah loh Bapak Ibu. Jadi Allah itu bukan maha pendendam, bukan maha.
pembenci, bukan maha mengerikan. Tidak, Tuhan itu maha pencinta. Ya. Merindingkan Bapak Ibu, merinding kita. Sesungguhnya Tuhan itu maha baik sekali terhadap kita. Ya. Tuhan bukan kita. Anak itu kalau sudah dikasih uang, dikasih peringatan, masih saja melakukan, dipukul aja di situ. Kalau nggak mau juga mempan, pergi aja, disuruh usir dari rumah. Tuhan nggak pernah mengusir hambanya. Ibu bapak pernah nggak merasa terusir oleh Allah? Siapa yang pernah merasa terusir oleh Tuhannya di sini? Nggak ada. Tuhan tidak pernah mengusir hambanya, malah selalu mengundang. Hayya 'alal falah, mari kita beruntung. 5 kali dalam sehari semalam komandan azan dia bertalu-talu di dalam benak kita. Ya Allah, sedemikian baikkah Engkau ya Allah terhadap hambamu yang hina ini. Makanya disebut Allah, makanya disebut Tuhan, karena memang Dia seperti itu, tidak pernah bosan melihat hambanya yang bergelimangan dosa. Tuhan tidak kehilangan muka mengampuni hambanya yang pendosa. Mau kehilangan muka terhadap siapa? Dia satu-satunya Tuhan. Kecuali kalau dia punya Tuhan saingan yang lain. Ah, kamu itu Tuhan yang dihina-hina oleh makhlukmu. Coba lihat nih hambaku, tidak pernah. Enggak ada. La ilaha illallah. Ini lebih baik kita jujur mengungkapkan apa adanya diri kita kepada Allah daripada mau menipu Tuhan. Kalau begitu Pak Nasr, baik sekali dong. Ya memang baik. Siapa yang ingin punya Tuhan yang pemurka, pemarah? Enggak ada. Dan memang bukan Dia pemarah. Ya kan? Inna lillahi, kita dari sana kan. Wa inna ilaihi raji'un, kan kembali ke situ. Jangan takut. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sekalipun sebesar bumi ini, jika hambaku datang dengan penuh kepasrahan, tawakal, tidak ada yang bisa menghalangi Allah jika ingin memaafkan seluruh dosa hambanya. Memang Allah Maha Al-Ghafur, memang Allah Maha. Coba lihat Asmaul Husna. Orang yang suka menghafal, membaca, menghayati Asmaul Husna pasti akan optimis. Apa artinya Asmaul Husna satu persatu Bapak Ibu? Itu timbangan kebaikan Tuhan, keindahan, kelembutan, kepengampunan Tuhan itu lebih besar mana daripada Al-Muttaqin, Al-Mutakabir. Ya. Dijawab oleh Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya itu? Itu zatnya sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Dirinya sebagai Tuhan pun, ya Alhamdulillah itu, Rabbil Alamin itu juga apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebagai pribadi Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jabatannya sebagai Tuhan juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbun, Allah yang Tuhan itu bagaimana? Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang juga. Tidak ada Bismillahil Qahhar wal Jabbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Mutakabbir wal Muntaqim, Malik Yaumiddin. Wah, itu baru bisa kita ngeri sebagai hamba. Iya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemaksa, Maha Angkuh, Angker. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Al-Muntaqim wal Mutakabbir, yang Maha Pendendam dan Maha Sombong. Wah, ngeri kita itu jadi makhluk itu.
Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim zatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai Rabbun, Ar-Rahmanir-Rahim maha pengasih juga, maha penyayang juga. Ya. Ada orang pribadinya baik, tapi menjabatnya jelek. Ada juga menjabatnya bagus, tapi pribadinya nggak bagus. Tapi kalau Allah Bismillahi yang Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana Tuhan menjadi Rabbul Alamin? Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Saya ingin bertanya dengan menghayati surah Al-Fatihah, apakah Allah itu lebih tepat untuk ditakuti atau dicintai? Sekali lagi, lebih tepat untuk ditakuti atau dicintai? Memang iya, lulus. Jangan merubah wajah Tuhan maha lembut menjadi maha pemurka. Wah, Pak Nasari, kalau begitu nanti mengolok-olok Tuhan dong. Kalau begitu enak aja jadi makhluk. Ya, memang enak jadi makhluk. Memang enak jadi manusia. Dia mengatakan seperti itu bukan kita, bukan Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya sebagai Ar-Rahmanir-Rahim, sebagai pribadi, sebagai Tuhan juga Ar-Rahmanir-Rahim. Apa artinya Ar-Rahmanir-Rahim? Maha pengasih. Bukan hanya maha pengasih. Kalau pengasih itu hanya di dunia, hanya temporary. Tapi Ar-Rahim permanently. Dunia akhirat maha pengasih, penyayang itu kan. Sudah Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi. Tidak ada lagi kata sifat yang paling baik selain Ar-Rahmanir-Rahim. Seandainya ada kata sifat yang lebih puncak, lebih hebat merepresentasikan Allah dari itu, mungkin Allah akan memilih kata itu. Kata-kata yang bisa difahami manusia yang paling dekat itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu Allah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa kan Bapak itu. Masa lampau kita perampok, penjahat, pembunuh, pemerkosa dan sebagainya, lupakan. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah pasrahkan diri kita kepada Allah, Dia mau memasukkan kita ke dalam neraka. Ya Allah, neraka bagiku adalah surga. Memang pantas aku dipanggang di api neraka. Walaupun pertobatannya Abu Nawas itu ya, itu berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Tapi itu juga manusiawi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya. Tuhanku, ya, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi aku juga tidak kuat dipanggang di api neraka. Mestinya, ya Allah, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Aku berani bertanggung jawab, aku mau siap masuk neraka. Takut juga dia, manusiawi kan Bapak Ibu. Dan Tuhan mendengarkan itu apa ya? Senang, positive thinking lah terhadap Tuhan. Ya Allah, hamba-Mu tergelincir kemarin, saya datang lagi bertobat. Saya yakin Engkau mengampuni saya. Yang penting taubatan nasuha Bapak Ibu. Apa itu nasuha? Hati nurani. Bisa dirasakan kalau Allah itu memaafkan kita. Jangan terbebani dengan masa lampau Bapak Ibu. Ingat masa lampau itu, tapi jangan sampai terbebani. Orang yang terbebani dengan masa lampaunya berarti memandang rendah Tuhan, seolah-olah Allah itu bukan Maha Pengampun, bukan Maha Penyayang. Dan kalau orang terbebani masa lampaunya, dia tidak pernah khusyuk dalam salat. Yang bayangannya itu api neraka terus di muka matanya itu. Iya kan?
Tapi kalau kita bayangkan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, kalaupun nanti kita masuk neraka, jangan-jangan api neraka itu terasa dingin. Kalau Allah menghendaki, Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke lautan api, hangus gak Nabi Ibrahim? Jangan-jangan nanti seperti kita, memang harus dimasukkan neraka dulu, tapi nerakanya itu nggak terasa panas. Kenapa? Jamaah Sunda Kelapa sih. Ada komandannya Pak Saiful. Ibu Gatang. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bukan mencandakan Tuhan di sini, enggak. Bukan menggampangkan persoalan. Kita juga takut terhadap Tuhan, siapa yang tidak takut? Tapi bagi kita lebih menonjol Tuhan kita di Sunda Kelapa ini Maha Pencinta. Biarkanlah Tuhan mereka di tempat lain lebih menonjol sebagai Maha Pemurka. Apa desainnya Tuhannya lain dan di sini enggak sama. Sifat-sifat Tuhan macam-macam, Asmaul Husna berbeda-beda. Kita masuklah berdasarkan pintu yang enak. Fadkhulu la tadkhulu min babin wahidah, jangan masuk dalam satu-satunya pintu, kata Allah. Fadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah di dalam pintu yang berbeda-beda. Saya pendosa, saya tukang maksiat, tentu saya harus pilih. Oh, di situ babul maghfirah, babul ghafur, babul rahman, babul rahim, babul tawab. Oh, terbuka lebar. Saya pendosa besar. Apa ini pintunya? Babul muntaqim, Tuhan Maha Pendendam. Wah, saya nggak mau masuk lewat sini. Saya mau masuk lewat situ. Babul ghafur. Alhamdulillah. Ketemu juga sama di dalam. Nah, dalam seperti ini, dalam kesimpulan seperti ini, saya ingin bertanya lagi, Tuhan baik atau enggak terhadap kita? Baik. Memang Tuhan Maha baik. Ya. Semangat enggak mendengarkan pernyataan-pernyataan ini? Optimis, semangat. Dan itulah kata Tuhan, la tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya aku bersama kalian. Coba. Yakin gak Bapak Ibu kita masuk surga bareng-bareng? Yakin, hakul yakin. Siapa yang mau dimasukkan surga kalau bukan jamaah Sunda Kelapa? Iya. Masya Allah, dipimpin oleh Ibu Aksa. Ibu Bakatam, senior kita di sini banyak sekali. Kita jadi pengikut-pengikutnya mereka, beliau-beliau, insya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, optimis menjalani kehidupan ini. Jangan takut. Kita berpegang teguh kepada statement Allah. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Masa malaikat memonopoli surga padahal dia bukan khalifah, bukan cemburu, enggak. Semua alam ini ditaklukkan untuk manusia. Ya. Emangnya Tuhan itu manusia seperti kita, penuh dengan dendam. Wow, itu dia nggak memilih saya waktu pemilu kada. Jangan. Tuhan tidak pernah memenangkan pemilu kada dalam pengertian manusia. Enggak. Jadi tidak ada beban kalau dia mau mengampuni hambanya. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada para pendengar kita di tempat lain yang tidak sependapat. Boleh saja kita berbeda pendapat. Tapi pengajian kita di sini, ayat demi ayat kita sisir, ternyata ayat yang menggambarkan Allah lebih pengasih, lebih penyayang, lebih lembut dan lebih halus, lebih pencinta, itu dominan dalam Quran dan dalam hadis, dan prakteknya Rasulullah SAW sebagai ikutan kita, kan? Pernah nggak Nabi
membalas dendam dengan orang Taif yang melempari tumitnya berdarah-darah. Enggak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pesan yang terakhir buat kita semuanya jam 8 ini ya, mari kita mencontoh sifat Tuhan. Jangan terbebani dengan besarnya dosa yang dilakukan orang terhadap kita. Jangan terganggu dengan kejahatan orang terhadap kita. Dia tukang fitnah terhadap kita. Maafkan dia. Tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan dosa besar yang saya lakukan, tapi Tuhan kok mengampuni semua. Beres semuanya itu, saya maafkan kalian. Lakukan yang sama terhadap orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah menghina, memfitnah kita. Beres, kami ampuni. Urusan dia masih benci terhadap kita, itu urusannya dia sendiri dengan dirinya sendiri. Kita jangan pernah membiarkan dendam bermalam di dalam lubuk hati kita paling dalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.